Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, langkah-langkah kita dan hari-hari kita. Perkenalkan, saya Farhan Sufi Fatul Azizi, mahasiswa Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang. Kali ini saya akan membicarakan tentang regiobris, baik tulang, sendi, otot, sampai ke penyakit-penyakit pada regiobris. Untuk itu, silahkan ditonton sampai selesai ya. Osteum pada regiobris atau bisa disebut juga tulang pada bagian tangan. Tulang pembentuk pada regiobris paling banyak daripada regio-regio yang lainnya. Yang pertama ada karpal, metakarpal, dan palang. Masing-masing dibagi lagi. Yang pertama, karpal. Karpal dibagi menjadi 8. Scapuloid, lunatum, triquetrum, pisiform, hamatum, capitatum, trapezium. Kemudian metakarpal. Metakarpal dibagi menjadi 5, yaitu metakarpal 1, metakarpal 2, metakarpal 3, metakarpal 4, dan metakarpal 5. Kemudian palang. Masing-masing palang dibagi menjadi 3. Proksimal, medial, dan distal. Namun pada bagian ibu jari hanya dibagi menjadi 2, yaitu proksimal dan distal. Sendi pada regiobris. Sendi pada regiobris yang pertama yaitu distal radio ulna joint, yaitu persendian antara OS radius dan OS ulna pada bagian distal. Yang kedua, carpal joint, yaitu persendian yang ada di tulang-tulang OS carpalia. Yang ketiga, midcarpal joint, yaitu persendian antara tulang-tulang SLTP dengan tulang-tulang HCTT. Yang keempat, carpal metacarpal joint, yaitu persendian antara carpal dengan metacarpal. Yang kelima, metacarpophalangeal joint, yaitu persendian antara metakarpal dengan palang, khususnya bagian proksimal. Yang keenam, proximal interpalang joint atau PIP, yaitu persendian antara proksimal palang dengan medial palang. Yang ketujuh, yaitu distal interpalang joint DIP, persendian antara medial palang dengan distal palang. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu radiocarpal joint, yaitu persendian antara OS radius dengan OS carpalia. Otot-otot pada regiobris. Yang pertama, opponens pollicis, berfungsi gerakan oposisi. Yang kedua, abductor pollicis brevis, berfungsi gerak abduksi jari ke-1. Yang ketiga, flexor pollicis brevis, berfungsi fleksi jari ke-1. Yang keempat, adductor pollicis, berfungsi gerak aduksi jari ke-1. Yang kelima, lumbricalis, berfungsi gerak menggenggam. Yang keenam, flexor digiti minimi brevis, yaitu berfungsi gerak fleksi jari ke-5. Yang ketujuh, abductor digiti minimi, yang berfungsi gerak abduksi jari ke-5. CTS atau carpal tunnel syndrome. Apa sih CTS atau carpal tunnel syndrome itu? CTS yaitu kondisi nyeri berupa kesemutan atau mati rasa pada jari ke-1, 2, 3, dan 4 di bagian medial karena terjadinya penyempitan terowongan karpal sehingga nervus medianus terhimpit. Dan penyebab terjadinya CTS itu bermacam-macam, seperti riwayat genetik, riwayat pergerakan tangan yang berulang atau overuse, seperti menulis, mengetik, dan mencuci. Namun, secara umum CTS disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling banyak mempengaruhi CTS yaitu faktor mekanik. Faktor mekanik yaitu
penggunaan tangan yang berulang dan terus-menerus atau overuse, serta kontraksi otot yang kuat sehingga beberapa tendon fleksor akan meradang dan iritasi sehingga nervus medianus akan terhimpit. Hal ini akan menyebabkan fungsi syaraf medianus yang mengintervensi jari ke-1, 2, 3, dan 4 bagian medial akan terganggu. Terus penanganannya, ubah gaya hidup, bisa juga dengan mengurangi tekanan pada syaraf medianus. Rheumatoid arthritis atau bisa disebut juga RA, yaitu peradangan pada sendi yang menyebabkan kerusakan pada sendi tersebut. Etiologi atau penyebabnya yaitu idiopatik atau belum diketahui dengan jelas, namun bisa berbagai faktor seperti penggunaan sendi yang berulang dan terus-menerus atau overuse, terus munculnya benjolan pada sendi di palang, kemudian perubahan bentuk atau deformitas. Untuk penyakit RA bersifat degeneratif atau tidak bisa pulih kembali jika sudah sangat parah. Untuk gejalanya itu yang pertama, mengalami inflamasi atau peradangan itu sendi-sendi kecil, terus munculnya secara tiba-tiba dan pada saat yang sama banyak sendi yang meradang dan bersifat simetris. Kemudian beberapa penderita mengalami rasa lelah dan lemah terutama menjelang sore hari. Trigger finger yaitu keadaan ketika jari tangan terkunci dalam posisi tertekuk sehingga jari sama sekali tidak bisa digerakkan atau macet. Akibatnya, jari tidak bisa kembali ke posisi lurus atau saat fleksi palang tidak bisa ekstensi. Etiologinya, adanya penebalan pada tendon flexor digitorum atau adanya nodul di palang. Untuk penanganannya, yaitu dengan cara mengistirahatkan jari tangan atau bila semakin parah dapat dilakukan tindakan operasi. Tenosinovitis yaitu peradangan atau bengkak pada selaput yang berada di sarung sinovial. Salah satu gejalanya yaitu apabila digerakkan atau diraba, maka tendon yang meradang biasanya akan terasa nyeri. Untuk etiologinya bisa karena cedera, mempunyai penyakit RA, dan masih bersifat idiopatik. Terus untuk penanganannya yaitu dengan cara mengistirahatkan jari tangan atau bila semakin parah dapat dilakukan tindakan operasi. Ganglion atau kista ganglion yaitu benjolan non-kanker pada tendon atau sendi pergelangan tangan yang berisi cairan sendi. Gejalanya, adanya benjolan dekat pergelangan tangan yang berisi cairan. Cairan tersebut yaitu cairan sendi atau sinovial. Etiologinya, sinovial yang menumpuk dan membentuk kantong di daerah sendi atau tendon. Dan cara penanganannya dioperasi atau diangkat benjolan tersebut. Dehydration atau styloiditis radii yaitu peradangan atau bengkak pada tendon ibu jari dan selubungnya atau dikenal dengan gamstam. Etiologinya, otot penggerak thumb bermasalah seperti extensor pollicis brevis, abductor pollicis longus, dan untuk penanganannya itu mengistirahatkan jari tangan atau bila semakin parah dapat dilakukan tindakan operasi. Dupuytren yaitu penebalan dan kontraktur pada jaringan kulit di telapak tangan
sejenis kapalan, dan bisa membuat jari-jari tertekuk ke dalam bila semakin parah atau sudah parah. Untuk gejalanya, yaitu terdapat adanya suatu benjolan yang terbentuk pada bagian bawah telapak tangan. Benjolan ini terasa keras saat diraba, namun tidak terasa nyeri. Untuk etiologi, yaitu idiopatik. Umumnya yang terkena penyakit Dupuytren yaitu terjadi pada penderita diabetes, epilepsis atau ayan, dan HIV. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.